teman-teman, selamat datang kembali di ibadah Youth kali ini. Selamat hari Minggu. Sebelumnya saya akan memberikan teman-teman saat teduh sejenak. Untuk nyanyian pertama, mari kita nyanyi lagu Tiba Saatnya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk, saudara. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa, nanti akan saya tutup dengan doa. Tuhan, kami telah mengakui segala kesalahan-kesalahan kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja ya Tuhan. Pimpin kami dan ajar kami supaya tidak mengulangi kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Berita anugerah minggu kali ini diambil dari Mazmur 32 ayat 1-2. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan tidak berjiwa penipu. Untuk nyanyian kedua, mari kita nyanyikan lagu Natal di Hatiku. Menyambutmu Tuhan.
Saudara sekalian, kita bersama berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman pada saat ini. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Engkau datang ke dalam dunia di hari Natal untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan begitu mengasihi kami semuanya. Dan kami senang pada hari Minggu ini, minggu terakhir di tahun ini, kami boleh bersama datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami selalu bisa mensyukuri dan merasakan cinta kasih Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun. Kasih Tuhan menyertai kami semuanya. Dan sekarang kami hendak bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, siapkanlah kami semuanya, sehingga firman Tuhan ini bermakna bagi kami. Khususnya bagaimana kami bisa meneladani dua orang beriman, Simeon dan Hana, sehingga hidup kami diperkenan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, pembacaan firman pada kebaktian minggu ini, kalau kita perhatikan, ini berarti minggu terakhir di tahun 2020 ini. Dari Lukas pasal 2, ayat 25 sampai dengan ayat 38. Lukas pasal 2, ayat 25 sampai dengan 38, yaitu mengenai Simeon dan Hana, Bapak Simeon dan Ibu Hana, yang dengan penuh kesetiaannya menantikan kedatangan Sang Mesias. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat 38. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibunya itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi Israel, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak meninggalkan bait Allah siang dan malam, dan beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita membaca dan memelihara firman dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara sekalian kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kalian berada. Kalau kita perhatikan di dunia ini, ya,
berlaku hukum kehancuran. Ya. Semua akan mengalami proses penuaan, proses pelapukan, proses kerusakan, akhirnya kehancuran. Semuanya akan mengalami proses seperti itu. Ya. Ambil contoh misalnya saudara beli HP yang baru. Ya. Sekarang tahun pertama HP baru. Tahun kedua, ketiga, keempat relatif masih bisa dipakai dengan enak. Lalu tahun ke-6, 7 sampai berikutnya tentu ini mengalami proses kemunduran, ya, keausan, kerusakan. Saudara beli mobil, beli rumah juga sama. Awalnya bagus, lama-lama berapa puluh tahun kemudian pasti juga mengalami proses kerusakan atau kehancuran. Bahkan makhluk hidup pun juga sama, manusia, kita semua mengalami proses itu juga, ya. Dari kandungan lahir, lalu bertumbuh, kanak-kanak, remaja, pemuda seperti kita semua, nanti dewasa, lanjut usia, grafiknya mulai menurun. Ya, semua mengalami begitu, proses penuaan. Dan akhirnya kehancuran. Semua mengalami proses kerusakan atau hancuran, itulah hukum alam. Tetapi saudara sekalian, ada satu hal yang tidak, katakanlah, terpengaruh oleh hukum kehancuran ini. Ada satu hal yang tidak terpengaruh. Walaupun orang lanjut usia belum sudah sampai berapa umurnya. Tapi ada sesuatu yang semakin kuat bukan semakin lemah. Apa itu? Yaitu iman. Ya. Iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan tidak mengalami proses kehancuran. Bahkan terus semakin kuat walaupun usianya orang itu lanjut. Walaupun fisik semakin tua, tapi iman bisa semakin kuat. Tidak mengalami proses pelemahan. Mungkin saudara punya pengalaman dari opa oma saudara. Ya. Mungkin opa oma saudara siapa tahu usianya memang sudah lanjut, ya, fisiknya mungkin sudah lemah. Oh, tetapi masih rajin terus berdoa. Ya. Masih rajin terus berdoa untuk anak cucunya dan semua untuk gereja. Masih kuat imannya. Ya. Itu tandanya apa? Walaupun fisik lemah, tapi iman tetap kuat. Saya pernah berjumpa dengan seorang lanjut usia. Ya. Waktu itu ada acara, saya harus menghubungi si bapak ini. Dia dosen di sebuah perguruan tinggi. Saya mau mengunjungi dia untuk ya ngomong-ngomong soal pembicaraan, ada acara tertentu. Sampai di sana, dia di luar kota, sampai di sana agak sore, kira-kira pukul 5:30, sudah agak gelap gitu. Saya waktu datang ke rumahnya, pintu masih ditutup, yang datang pembantunya. Ya. Saya tanya, Bapak ini di mana? Oh, lagi di dalam, lagi berdoa. Ya. Berdoa dengan ibu. Ini suami istri masih hidup. Saya pikir ini luar biasa sekali. Bapak ini termasuk sudah lanjut usia, tapi rajin kalau sore katanya selalu jam segini berdoa dengan ibu. Luar biasa sekali. Jadi sekali lagi inilah contoh saudara sekalian bahwa iman itu tidak tergerus oleh usia. Usia fisik bisa semakin lemah, tapi iman bisa terus kuat. Ya. Itu juga yang ditunjukkan dalam bacaan Alkitab tadi, dua tokoh Alkitab yang dipandang berusia lanjut semua, yang jelas adalah Ibu Hana, dikatakan usianya 85 tahun, kalau Bapak Simeon tidak dijelaskan usianya berapa, tapi kemungkinan memang juga sudah lanjut. Ya. Dalam bacaan kita kan ada dua tokoh yang diceritakan, yaitu Bapak Simeon dan Ibu Hana. Ya. Bapak Simeon ini orang yang saleh, ya, dikatakan, coba ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh. Nah, ini artinya imannya mantap. Benar, saleh, dan menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Menunjukkan bahwa walaupun lanjut usia, Bapak Simeon ini tetap menantikan kedatangan Tuhan. Ada iman yang kuat di sana. Lalu Ibu Hana juga sama. Kalau Ibu Hana dengan jelas dikatakan usianya 84 tahun, ayat 37. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Oh, sudah lanjut, sudah sepuh, sudah tua, ya. 84 tahun. Tetapi Ibu Hana ini tetap setia rajin ke bait Allah. Rajin berdoa, beribadah, bahkan berpuasa. Lalu bagaimana dengan kondisi mereka? Kondisi mereka juga tidak lancar-lancar, enak-enak saja. Mereka juga mengalami pergumulan yang berat, enggak mudah. Ya. Contohnya Ibu Hana,
Di usia lanjutnya itu diceritakan masa lalunya dia sempat menikah, ya. Sesudah menikah hidup 7 tahun bersama suaminya, lalu suaminya meninggal. Lalu dia janda sampai usia 84. Jadi kalau menikah isanya sekitar 20-an, 30-an kurang dia sudah janda sampai 84. Oh, ini bukan hal yang mudah. Ya. Jadi saudara sekalian, usia lanjut, semakin tua, fisik semakin lemah, masalah banyak, pergumulan banyak. Itu tidak membuat orang imannya melemah. Tapi mestinya membuat iman semakin menguat. Iman tidak terpengaruh oleh hukum kerusakan atau kehancuran. Iman bisa terus kuat, mantap. Walaupun fisik dan tubuh lemah dan mengalami proses penuaan. Jadi saudara-saudara sekalian, marilah sekarang ini kita meneladani kepada Bapak Simeon dan Ibu Hana, bagaimana mereka di usia lanjutnya tetap punya iman yang mantap, ya. Dikatakan mereka tetap rajin berdoa, rajin beribadah di bait Allah, rajin berpuasa, menantikan kedatangan Tuhan, saleh benar, itu tanda-tanda orang beriman. Ya. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya bagi kita? Bagaimana kita bisa meneladani mereka? Apa yang bisa kita teladani dari mereka? Ya. Paling tidak ada 3 hal. Ya. 3 hal bagaimana orang beriman yang coba bisa kita lakukan, kita wujudkan. Yang pertama saudara sekalian, orang beriman atau orang percaya adalah orang yang sungguh-sungguh percaya dan merasakan. Ya, ingat ya, tidak hanya percaya, tapi merasakan, menghayati bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu mendengarkan, Tuhan itu menyertai, Tuhan itu memimpin kita. Ya, itulah iman, percaya dan merasakan ada Tuhan yang nyata hadir dalam kehidupan saya. Ya. Seringkali kita berkata beriman itu percaya, iya betul percaya. Tapi kalau kita tidak merasakan nggak ada artinya. Ya. Kita percaya dan merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan karena kita yakin Tuhan ada dan hidup. Seperti sekarang ini kita beribadah kepada Tuhan walaupun secara online pada umumnya. Kita menghayati juga kehadiran Tuhan ya di dalam rumah kita, dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan mendengarkan dan menyertai kita. Oleh karena itu kalau kita berdoa dengan sepenuh hati, kita seakan memang berjumpa dengan Tuhan dalam komunikasi itu. Kita beribadah juga dengan sepenuh hati, kita datang menghadap kepada Tuhan. Membaca firman juga serius, sehingga kita merasakan memang Tuhan hadir. Tuhan kita memang roh ya, Allah itu memang roh kan. Roh itu kan memang gak kelihatan ya. Tetapi ada. Roh itu dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan dengan angin ya. Beberapa kali saya mengatakan angin itu gak kelihatan. Sekarang gak kelihatan angin itu di mana. Tapi angin itu bisa kita rasakan ya. Kalau misalnya jendela pintu dibuka ya, ada angin mengalir, gak kelihatan tapi terasa ya, menggerak-gerakkan pohon, menggerak-gerakkan daun, menggerakkan baju kita, terasa dingin, artinya ada. Ya. Itulah Allah. Kita tidak bisa melihat secara mata fisik, tapi mata rohani kita bisa melihat dan merasakan Allah yang mendengarkan doa saya. Allah yang memimpin hidup saya. Allah yang memberkati hidup saya. Ya. Itu tanda orang beriman. Tidak hanya percaya secara verbal, tapi merasakan ya, kehadiran dan Allah yang hidup. Ya. Dan ini dirasakan oleh Bapak Simeon dan Ibu Hana, sehingga mereka juga setia kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menolong menyertai mereka sampai dengan ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya, karena merasakan janji Tuhan itu memang betul-betul bisa dipegang. Ya. Itu yang pertama saudara sekalian, bahwa orang beriman adalah orang yang betul-betul merasakan, meyakini ada Tuhan yang hidup, ya, yang menyertai memimpin kehidupan kita semua. Lalu yang kedua saudara sekalian, orang beriman adalah orang yang selalu mempunyai pengharapan. Ya. Maka Paulus mengatakan iman, pengharapan dan kasih. Pengharapan dan kasih itu melekat pada orang beriman, nggak bisa enggak. Ya. Pengharapan. Ya. Mengapa kita sebagai orang beriman harus selalu punya pengharapan? Ya karena tadi
Kita percaya pada Tuhan yang hidup, yang memimpin, yang memberkati kehidupan saya, yang mengatur hidup saya sehingga saya selalu mempunyai pengharapan, optimis, tidak putus asa. Kita kembali ke cerita Simeon dan Hana tadi. Mereka di usia lanjutnya itu masih punya pengharapan, ya. Pengharapan bahwa Tuhan Yesus Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah itu akan bisa dijumpai oleh mereka sebelum mereka meninggal. Nah, itu harapan. Sehingga dalam cerita tadi setelah Simeon dalam pimpinan Roh Kudus di Bait Allah ketemu dengan Yesus, waktu itu dibawa oleh bapak dan ibunya, Simeon senang sekali, ya, dia bergembira, dia mengatakan sesuatu kalimat yang terkenal sekali, ayat 29, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Ya. Jadi selama hidupnya ingin selalu berjumpa dengan Sang Mesias, lalu setelah berjumpa dengan Yesus, dia mengatakan sekarang saya rela meninggal, ya, karena sudah berjumpa dengan bayi Yesus. Saudara sekalian, pengharapan selalu mendorong orang untuk menjalani hidup dengan penuh semangat, tidak putus asa. Pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai, membimbingnya, ya, Tuhan yang selalu menolong segala macam pergumulan kehidupan manusia. Itulah membuat orang beriman selalu tabah dan kuat, tidak gampang putus asa. Iman seperti inilah yang kiranya juga ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita tahu dalam hidup ini tidak selamanya mudah. Ya, pergumulan demi pergumulan juga kita alami bersama. Tidak hanya orang dewasa, tidak hanya orang tua, tapi kita pun remaja pemuda. Mulailah merasakan pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang kompleks dalam hidup ini. Kalau masa kanak-kanak mungkin gak terlalu mikir soal sulitnya hidup. Kanak-kanak hanya taunya main, ya, makan, tidur, begitulah. Kita sekarang remaja pemuda mulai merasakan itu. Pergumulan dengan teman, ya, dengan pacar, dengan orang tua, masalah sekolah, masalah masa depan, masalah bagaimana nanti saya kuliahnya, bagaimana pekerjaan saya. Oh, banyak pergumulan-pergumulan yang kita alami. Tapi di tengah itu semua, percayalah, ada Tuhan yang membimbing dan mengatur hidup saudara. Kalau kita yakin Tuhan itu hidup, ada dan mengatur hidup saudara, apa yang kita takutkan? Ya, yang penting hiduplah pada jalan Tuhan, hidup pada jalan yang benar. Hidup pada jalan Tuhan, jalan yang benar, Tuhan akan bukakan jalan kita semuanya. Kalaupun ada masalah dan pergumulan, datanglah kepada Tuhan, yakinlah Tuhan Sang Penolong kita. Kalau dalam bacaan Alkitab Natal yang lalu, penasihat ajaib, Allah terus memberikan nasihatnya kepada kita, memberikan pertimbangannya kepada kita yang seringkali ajaib. Dan ini telah membuat kita dibukakan jalan menjalani hidup ini. Itulah yang kedua, saudara sekalian, orang beriman adalah orang selalu mempunyai pengharapan, selalu optimis, tidak putus asa, karena merasakan Tuhan ada dan mengatur hidup kita semua. Lalu yang ketiga, yang terakhir, saudara sekalian, orang beriman adalah orang selalu bersuka cita, ya, selalu bersukaria. Seperti tema kita, sukaria menyambut Sang Penebus atau menyambut Tuhan Yesus Kristus. Sukaria atau sukacita atau bahagia adalah salah satu ciri orang beriman. Mengapa orang beriman cirinya adalah bahagia atau sukacita atau sukaria? Karena orang beriman percaya bahwa Yesus datang untuk menebus dan menyelamatkan saya. Apa artinya saya diselamatkan dan ditebus oleh Tuhan Yesus? Artinya adalah hidup kita diambil, ya, dari kuasa gelap, kuasa dosa. Sekarang ditaruh, ditempatkan dalam kuasa Allah, dalam keluarga Allah, dalam kerajaan Allah. Sekarang hidup kita dalam lingkungan kasih Allah. Orang memberikan ilustrasi kalau dulunya kita hidup di dalam kecomberan yang kotor. Diangkat, sekarang kita ditaruh di istana yang megah. Apa? Kita tidak bersuka cita. Sekali lagi ini perlu kita rasakan dan kita yakini. Hidup saya sudah di tangan Tuhan. Kuasa Tuhan sudah menyertai saya. Apalagi yang saya takutkan.
Kalau Paulus mengatakan dalam surat Roma, baik kuasa yang ada di dunia maupun kuasa apapun juga, termasuk kuasa maut sekalipun kematian, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kita sudah diselamatkan Tuhan, hidup kita ada di tangan Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun, persoalan, masalah, problem, sakit, penyakit tidak akan bisa membuat kita lepas dari kasih Allah. Tetap kasih Allah menyertai kita semua. Inilah membuat kita selalu bersuka cita. Minggu lalu kita merayakan Natal, tapi pada hakikatnya Natal akan berlangsung terus-menerus, yaitu kelahiran Yesus dalam kehidupan kita yang menyelamatkan kita, yang memperbaharui hidup kita. Sehingga hidup kita sekarang sudah di tangan Tuhan. Yakinlah saudara sekalian, kalau hidup kita di tangan Tuhan, tidak ada satu kuasa pun atau pergumulan sekalipun, masalah, sakit, penyakit yang bisa membuat kita lepas dari kasih Tuhan. Kita tetap hidup di dalam tangan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Bahkan kalau kita mati sekalipun tetap di dalam genggaman kasih Tuhan. Itulah yang membuat kita selalu berbahagia, bersyukur dan bersuka cita. Saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, kita bersyukur sudah memasuki ujung tahun 2020. Di masa tahun ini kita mengalami banyak pergumulan terutama karena virus pandemi, virus corona, COVID-19. Ada banyak hal yang mengancam kehidupan kita. Ada banyak persoalan, ada banyak masalah. Masalah kita pribadi, masalah keluarga kita, masalah gereja, masalah masyarakat. Tapi kita masih dituntun Tuhan sampai dengan akhir ini. Dan kita percaya Tuhan akan terus mengatur kita di tahun yang baru dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara sekalian, marilah kita jalani hidup ini dengan beriman terus kepada Tuhan. Berpegang pada tangan kasih dan janji Tuhan, maka kita akan kuat menjalani ini semua sampai dengan akhirnya. Selamat kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu percaya dan beriman kepada Tuhan. Tuhan yang hidup dan yang menyelamatkan kita semuanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak, saudara sekalian. Mari kita bersatu teduh sambil merenungkan betapa kita bersyukur hidup kita sudah dipimpin dan diselamatkan Tuhan. Kita bersatu teduh dan bersyukur. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Teman-teman, kita sudah masuk ke dalam persembahan. Ayat persembahan hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 sampai 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Teman-teman dipersilakan untuk scan barcode jika ingin memberikan persembahan. Teman-teman, marilah kita berdoa persembahan. Tuhan, terima kasih atas berkat dan kesempatan yang sudah Kau berikan. Inilah persembahan yang sudah kita berikan kepadamu ya Tuhan. Semoga berkenan di hadapan-Mu dan gereja-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, kita lanjutkan dengan doa syafaat. Marilah kita bersama berdoa.
Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas pimpinanmu selama tahun-tahun ini sampai dengan kami hampir di penghujung tahun 2020 di minggu terakhir tahun ini. Ya Tuhan, kami bisa menjalani hidup ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepandaian kami, tetapi anugerah Tuhan sendiri yang memperkenankan kami menjalani hidup ini. Karena kami percaya hidup adalah milik Tuhan, maka Tuhan ajarkan kepada kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Segala pimpinan Tuhan, atas segala penyertaan Tuhan, bahkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semuanya. Ya Tuhan, selama setahun ini ada banyak masalah pergumulan yang kami alami, terutama secara global bahkan, yaitu pandemi virus corona. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan berikan kesehatan, imunitas yang cukup bagi kami semuanya. Kiranya kami juga terus menjalankan protokol kesehatan dengan baik, sehingga virus corona tidak mengancam kehidupan kami, kehidupan umat manusia ini. Berdoa untuk rencana-rencana vaksinasi, ya biarlah Tuhan membantu mengatur semuanya, sehingga vaksinasi yang direncanakan oleh pemerintah berjalan dengan baik, dan virus yang menghantui kehidupan manusia ini boleh diatasi dengan baik. Ya Tuhan, kiranya melalui pandemi ini kami juga diingatkan untuk terus bersandar kepadamu, menjaga kehidupan diri kami sendiri, tapi juga kehidupan orang lain, karena kami hidup bersama-sama. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk pergumulan kami, untuk masa depan kami, untuk rencana-rencana kami ke depan di tahun yang baru. Tuhan, pimpinlah kami semuanya, sehingga perjalanan hidup kami boleh sesuai dengan rancangan Tuhan. Tolonglah agar kami terus beriman dalam menjalani hidup ini, terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Bagi kami yang studi, yang masih melakukan studi jarak jauh, daring, biarlah Tuhan juga memberikan semangat kepada kami untuk bisa sungguh-sungguh walaupun tidak tatap muka. Kami berdoa bagi kami yang sudah bekerja dengan segala pergumulan kami masing-masing. Bila Tuhan juga menuntun kami di tengah situasi yang sulit ini, kiranya kami terus bersandar dan berharap kepadamu. Juga kami berdoa masih dalam situasi pandemi ini, walaupun kegiatan gereja belum berlangsung seperti dahulu, masih banyak yang tatap muka, tapi Tuhan satukanlah iman kami semuanya. Berkatilah kehidupan kami semuanya, sehingga kami terus beriman kepada Tuhan dan terus hidup dalam persekutuan satu dengan yang lain, walaupun banyak secara daring. Ya Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyatukan kami sebagai gereja Tuhan. Tuhan pula lah yang memelihara kami semuanya. Ya Tuhan, kami berdoa di akhir tahun ini, tahun baru dan seterusnya, biarlah semuanya situasinya aman, terkendali dengan baik, dan semua merasa nyaman hidup di bumi Indonesia ini. Tuhan, terima kasih atas segala kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Pimpinlah kami semuanya memasuki tahun yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Untuk lagu penutup, marilah kita nyanyikan lagu Bersuka. Hari ini
selain arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah hari Minggu kali ini udah selesai. Terima kasih ya teman-teman, selamat hari Minggu.